Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih kita bisa bersama, itu dalam konteks masih ngopi bareng ngaji, ngopi olah pikir, ngaji olah jiwa. Bersama Warijal, Wadeden, dan rekan-rekan yang lainnya. Alhamdulillah kita masih bisa membersamai dalam silaturahmi ini. Mungkin untuk tema pada pertemuan ini, mungkin di kalangan masyarakat sudah banyak yang mengenal tentang spiritual. Dan spiritual tersebut banyak yang mengarah menjadi supranatural. Ya mungkin untuk lebih jelas atau hal yang diketahui oleh Warijal, pengertian spiritual itu seperti apa ya Wak? Sampaikan pelaku-pelaku spiritual itu banyak yang mendapatkan supranatural atau kelebihan tidak seperti yang tidak menjalani spiritual. Mungkin yang diketahui oleh Warijal tentang spiritual, sangkutannya kepada supranatural itu seperti apa? Mangga Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menurut pandangan saya dan menurut pengalaman, Ya. menurut itu ya supranatural dengan Spiritual itu ya mungkin dalam arti kata seseorang itu melakoni hal-hal yang bersifat batin, kebatinan, yang mengisi batinnya dengan hal mungkin irit, mungkin tirakatan, mungkin puasa dan lain-lain sebagainya. Hal itu bisa menembus ke alam supranatural, ya bisa yang dicapai itu hasil dari itu mungkin bisa mengobati orang, itu hasil mungkin ya. Karena ya menurut banyak cerita hasil-hasil itu bisa dibuktikan dengan adanya orang-orang yang sebelumnya mempunyai masalah dengan jiwanya atau dengan kesehatan mentalnya atau kesehatan yang lainnya, bisa sembuh dengan ahli-ahli spiritual itu yang bisa mencapai supranaturalnya. Ya, di sini dalam hal supranatural ini mungkin dari spiritual ke supranatural itu mengarah ke alam ketuhanan mungkin ya, begitu ya. Mungkin kita akan diajari di situ tentang pengalaman kita, bagaimana kita mengolah jiwa kita, mengenal diri kita untuk mencapai alam-alam yang tinggi mungkin. Oh, jadi spiritual itu jadi mengarah kepada alam ketuhanan. Ya, sebagian ada yang melarikan arahnya ke mungkin pengobatan dan lain sebagainya, ke alam lah artinya. Tapi seharusnya spiritual itu apakah untuk mencari sesuatu seperti kehebatan atau bisa mengetahui sesuatu yang tidak orang ketahui? Apa seaslinya spiritual itu ranahnya kepada ketuhanan? Ya kalau banyaknya umumnya masyarakat tadinya arahnya untuk mencapai itu, Ketuhanan, mencapai kehebatan segala macam. Jadi akan oleh guru-gurunya, alam-alam itu kan gurunya lah yang lebih mengetahui itu ya. Mungkin awalnya mungkin jalan itu menuju ke bisa mengobati untuk mencapai, untuk bisa melihat hal gaib, lama kelamaan batinnya terus ditempa oleh gurunya hingga dia bisa ke alam ketuhanan. Bisa mengarah ke alam ketuhanan. Supranatural itu proses untuk mencapai ranah ketuhanan. Ya, proses doang itu. Kebanyakan dalam masyarakat kita kan supranatural diartikan paranormal. Iya. Nah, jadi dalam arti di sini kan paranormal itu
ya mungkin ya yang bisa menembus gaib-gaib, mungkin alam-alam gaib. Nah, kalau di sini kan supranatural dari spiritual yang sesungguhnya kan itu untuk mencapai di mana alam ketuhanan itu bisa bisa dicapai oleh seseorang. Ya, terima kasih. Ya, untuk Adeden mungkin ada hal yang saya ingin tanyakan, terutama mengenai tentang Adeden ya. Jadi yang saya lihat sekarang Adeden ini jadi lebih banyak cenderung ke arah-arah spiritual menurut saya, seperti pengajian, zikir, kadang puasa. Padahal yang saya ketahui, jadi masa lalu Adeden itu ya, saya kenal sama Adeden kan bukan baru-baru ya, bukan baru-baru. Yang saya ketahui dulu itu, jadi masa lalu Adeden ini bisa dikategorikan jadi masuk ke dunia hitam. Mantap. Jadi saya juga pernah melihat lah, pernah mendengar, mungkin pernah mabok. Tapi yang saya lihat sekarang kok perubahannya drastis gitu. Saya ingin mengetahui, jadi Adeden itu dari dunia hitam masuk ke dunia yang lebih baik, ya mungkinlah ada alur ceritanya. Ya mungkin apakah ada sangkut pautnya dengan spiritual, apakah ya ditarik oleh proses alam apa gimana, apakah ada yang menunjukkan, mengarahkan, mangga. Jadi saya pengen mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun ke Pak Ustadz. Ya mungkin dari persoalan yang Pak Ustadz kasih ke saya, yang bisa saya jawab ya Pak Ustadz ya. Ya. Jadi mungkin kembali itu ke flashback masa lalu atau pengalaman Pak Ustadz arahnya. Jadi memang bicara Pak Ustadz yang tadi bahwa saya itu pernah di dunia hitam, memang benar. Ya arti dunia hitam tersebut pergaulan mungkin ya Pak ya, pergaulan pada masa dulu itu zaman saya waktu masih labilnya, ya memang saya punya pengalaman tersendiri. Jadi memang hidup saya dulu aneh Pak Ustadz. Saya bilang aneh kenapa? Saya nggak tahu, ingin memilih titik yang mana di kehidupan saya nggak tahu. Bahkan saya pengen lebih baik, tapi terkadang memang tuntutan di lingkungan ya, di lingkungan itu belum bisa menjamin ke diri saya. Nah, pada saat itu ceritanya saya punya pengalaman awalnya mimpi Pak Ustadz. Dari mimpi dulu. Nah, awalnya mimpi. Seperti apa? Mimpinya gimana? Jadi saya mimpi, saya kan sebagai cucu ini belum pernah melihat sosok kakek ya. Semasa beliau ada, ya saya belum pernah melihat sosok wujud secara fisik gitu. Bahkan setelah saya dilahirkan pun, di situ saya tidak tahu kakek saya tuh, fotonya pun belum tahu, apalagi fisiknya gitu. Nah, singkat cerita dari mimpi itu, saya ketemu dengan sosok kakek-kakek yang bicaranya kakek saya bilangnya. Oh, bilangnya. Bilangnya kakek saya. Nah, saya kan nggak terlalu berpikir tentang bahwa itu dalam mimpi itu kakek saya kan, karena kenapa? Namanya mimpi. Wallahu alam bisawab. Kadang-kadang benar atau tidaknya kan kita belum paham. Iya. Nah, setelah itu tiba-tiba setelah mimpi 2 hari kemudian setelah mimpi tersebut, badan saya ini seperti apa ya? Seperti merasakan kayak beda perasaan gitu. Tapi dalam mimpi itu ada obrolan apa sekedar melihat? Tidak, itu cuma hanya melihat dan beliau bicara, ini kakek, bilangnya gitu. Nah, bilangnya seperti itu. Nah, setelah mimpi tersebut, saya tuh dalam 2 hari ke depan itu perasaan kok beda gitu. Dalam diri ini beda. Bedanya seperti gelisah Pak Ustadz. Ada pergolakan batin. Wallahualam mungkin seperti itu Wak. Yang saya rasakan itu Wak, pada hari kedua setelah mimpi, beda perasaan itu beda. Bedanya kok kayak seperti apa ya, bukan pribadi saya gitu. Seperti merasakan bukan jiwa saya bukan gitu. gitu. Perasaan. Karena saya itu bimbang pada saat itu, bimbang. Kebimbangan dalam hidup tuh benar-benar luar biasa. Nah,
Setelah itu, kalau tidak salah, saya kumpul lagi pada malam ketiga dengan teman-teman ya, masuk ke dunia hitam tadi Pak Ustadz. Saya gabung lagi dengan teman-teman yang saya ibarat nggak bisa ceritakan namanya ya. Setelah saya gabung dengan teman saya, malam itu kita ada minum lah, Oh, minum. iya, iya. Nah, ketika saya itu dikasih, yang biasa saya selalu mau itu hati mulai dari situ nolak. Menolak. Saya nggak tahu, mulai dari situ nolak. Biasanya saya tuh nggak pernah nolak ketika saya diberikan minuman, lagi nongkrong bareng gitu kan. Nah, karena pas waktu ada acara, memang itu ada acara sih, saya dikasih minuman itu, hati kecil menolak, perasaan nggak mau gitu. Cuma karena mungkin terlalu kuat unsur lingkungan, ya namanya kita masih muda Pak Ustadz, masih labil, akhirnya menghormatilah atau menghargai teman-teman kan di sekeliling itu. Saya jujur, saya minum hanya sedikit, hanya cuma mungkin nggak ada 1 gelas atau setengah gelas, sedikit yang saya minum. Cuma ketika saya minum, perasaan itu diri saya sudah nggak sadar, Nggak sadar. udah nggak sadar. Spontanitas itu saya udah nggak sadar. Dikategorikan pingsan gitu gimana? Bisa dibilang pingsan lah, karena pada saat itu saya pun nggak berpikir panjang, nggak ada pikiran menanyakan ini kenapa tidak. Nah, ketika saya itu, tapi bahasa-bahasa temen yang ngomong-ngomong itu masih kedengar. Oh, jadi posisinya jatuh, pingsan, terus ditolong sama teman-teman. Iya, karena pada saat itu kan kita kumpul bareng, mungkin Iya, mereka iya. panik. Nah, ya nggak biasa. Nah, nggak biasanya seperti itu, mereka panik, akhirnya saya ditolong. Ternyata itu banyak suara-suara zikir di kuping saya mungkin, karena mungkin anggapan mereka saya entah meninggal, saya entah pingsan, nggak tahu ya mereka menilai saya seperti apa. Cuma saya masih dengar dalam telinga saya kiri kanan ada yang baca Yasin, ada yang baca lapan Allah. Nah, cuma mata ini susah untuk kebuka awalnya tuh. Nah, di situ ketika saya susah buat melihat teman-teman dengan kondisi tidur, perasaan saya diinjek leher saya ini oleh sosok orang yang pakai jubah putih. Maksudnya diinjak, dilihat. Nah, bahasa Sunda mah dilihatnya, bahasa Sunda dilihat, Pak. Nah, pakai jubah putih, leher saya, pas leher saya diinjak sampai saya bilang begini dalam hati. Cuma nggak pakai lisan, karena lisan pada saat itu udah nggak bisa ngomong. Iya, iya. Di hati saya berpikir berbicara dalam hati, kalau memang ini ajal, kalau memang ya mungkin opsi saya kan ke situ. Bener nggak? Iya, iya. Pikiran saya tuh arahnya ke situ. Wah, saya mau meninggal apa gimana? Kalau memang saya ini malam ini mau dicabut nyawa, saya cuma hanya minta waktu hanya beberapa jam aja pada saat itu. Minta biar saya bisa mandi. Karena kondisi saya pada saat itu kan lagi minum. Lagi kotor. Saya pengen mandi Pak Ustadz pada saat itu. Kalau memang saya dikasih kesadaran. Tapi posisinya ada dan melihat sosok itu menginjak benar. Injak. Benar, jadi saya Melihat. melihat mungkin bukan dengan cara mata, Mungkin mata batin kan. bukan dengan mata dohir, karena pada saat itu mata dohir kan merem Iya, Pak Ustadz. Cuma sorotan saya itu ketika saya lagi diinjak, saya melihat sosok beliau itu besar tinggi pakai jubah. Saya pikir, wah, takutnya saya malam ini tewas gitu kan, atau meninggal dunia. Wallahu alam, saya takutnya gitu pikiran saya tuh. Tapi saya masih sadar sih sebenarnya, otak itu masih berpikir, cuma nggak bisa gerak aja badan. Iya, iya. Wah, dalam hati, cuma hanya bisa dalam hati saya ngomong, ya Allah, kalau memang saya ini mau dicabut nyawa malam ini, saya minta pertolonganmu untuk minta beberapa jam saya buat pengen mandi. Artinya mandi, saya pengen bersih gitu, pengen bersih. Nah, akhirnya alhamdulillah, entah beberapa jam kemudian, 3 jam atau 2 jam kemudian, saya tersadar. Nah, setelah sadar, itu mulai tuh kayak seperti ingatan saya itu sebagian hilang. Jadi nggak ada kefokusan. Nah, seperti itulah, Wak. Ngeheng. Bisa dibilang ngeheng. Cuma saya pikir kalau misalkan memang saya ngeheng, faktor apa yang bisa bikin kayak gini? Minum saya sedikit. Cuma maksudnya hilang kesadaran itu tidak ingat teman kah, apa tidak ingat keluarga apa gimana? Ingat Pak Ustadz. Keluarga ingat, kadang terutama bukan keluarga dulu, kan di situ sekeliling teman ya Pak ya. Iya, iya. Ke teman ingat. Cuma kadang ketika ntar
Bro, saya udah nggak inget lagi gitu. Kayak seperti mungkin amnesia apa seperti apa saya nggak tahu tuh pada saat itu. Amnesia tuh lupa ingatan, tapi saya tuh kadang lupa, kadang inget, kadang masuk seperti itu aja tuh pikiran, Pak. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, mulai hati tuh seperti berdebarnya 2 kali lipat yang nggak biasa saya alamin. Iya, iya. Nah, akhirnya saya ingin jarah tuh, Pak Ustadz. Jarah. Ada itikat jarah tuh ke salah satu makam kakek. Nah, tiba-tiba tuh, karena saya cucu yang memang belum pernah apa gimana dulu ya, belum pernah memahami, dan jarah ya paling jarah aja, nggak pernah paham tentang masalah seperti itulah. Kok hati ini pengen banget gitu jarah ke sosok kakek gitu. Nah, begitupun ketika saya pengen jarah, mungkin sama Uwa dulu ya, kita komunikasi dulu awal. Wah, tiba-tiba nih Deden pengen jarah. Nah, beliau Warijal ini yang ngasih solusi, mungkin masukan. Iya, iya. Ya udah Den, kalau memang jarah jalanin aja. Cuma pada saat jarah kita waktunya bukan seperti jam normal orang berjarah, Pak Ustadz. Saya diberi waktu itu jam 12 malam. Oh, jadi malam jarah. Oh, diberikan waktu jam 12 malam. Ya sosok saya kan sosok memang mentalnya takut, penakut. Nah, ketika saya sosok jarah jam 12 malam, pertama saya melihat salah satu sosok orang, entah itu orang, entah itu siapa, saya tidak tahu karena jaraknya dari makam, saya duduk depan makam sekitar 20 meteran lah. Saya melihat satu sosok itu pakai baju warna hitam, celana hitam, saya juga nggak tahu itu siapa. Nah, pertama jarah tuh 1 kali, yang kedua seperti itu, ketiga seperti itu kan, sama dengan rupa yang sama. Nah, keempat dan kelima itu berbeda. Bahkan saya jarah bukan sendiri, saya ngajak teman, salah satunya saya punya teman Aprendi, saya ngajak beliau juga ya, karena pada saat itu saya sama teman saya kan masih aktif lah. Setelah terakhir, saya ingat tuh setelah terakhir saya jarah, yang ketujuh itu mulai seperti beresnya jarah itu seperti beres jarah pulang ke rumah, yang ketujuh saya udah nggak ingat apa-apa. Edan. Kata orang mungkin ya. Saya mungkin bisa dibilang opsi keluarga atau pemandangan keluarga, pandangan keluarga ke saya mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya mungkin saya juga mendengar, jadi kan kalau ucapan dari orang-orang kan ya saya kan belum dekat kan. Saya mendengar, jadi Deden itu pernah edan tahu 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan dulu itu. 3 bulan katanya. Tapi kan saya dulu kan enggak stres. Nah, dalam keadaan ngeheng tersebut, katakan hilang ingatan. Jadi kan posisi Deden ini apakah gimana ya? Kadang ada ingatnya, kadang ada lupanya. Jadi hal apa yang mungkin hal yang berkesan dalam waktu ngeheng tersebut? Apakah pernah gimana mengalami suasana-suasana seperti apa, dibawa kemana, atau diajari apa, atau bertemu dengan siapa? Mungkin ada yang teringat. Nah, kalau untuk mengenai masalah itu, memang katanya saya agak lama juga ya bisa bicara dengan ngeheng atau misalkan seperti lupa ingatan, memang agak lama ya Pak ya. Itu pun versi keluarga menganggap saya seperti itu. Cuma yang saya rasakan saya sebenarnya tidak Pak Ustadz. Sebenarnya saya ini perasaan seperti saya biasa gitu. Cuma pada saat ketika kejadian itu saya selalu diajarkan oleh salah satu sosok yang memang pure, dia bicara tentang urusan seperti nyuruh sholat. Jadi nyuruh saya ini ngarahin ke bukan untuk pengen jadi orang benar ya, belajar benar gitu, pengen belajar benar gitu. Tinggalin yang ini. Jadi secara perlahan-lahan beliau mencegah saya untuk masuk ke dunia-dunia yang memang katanya pernah mabok gitu. Jangan, sekarang udah belajar ini. Nah, ketika saya ada ingatan secara spontanitas kadang masuk keluar, itu saya ingat dengan beliau Warijal ini. Nah, ketika saya ingat Warijal, saya langsung ngedatengin beliau, saya pengen komunikasi. Ketika saya ingat tuh secara diri sendiri, saya menanyakan, Wah, pada saya itu bukan Wah, saya manggil masih AA ya, karena lumayan lama juga pengalaman tersebut. Ini saya kenapa sih saya nggak paham dengan diri saya ini. Cuma beliau ngasih motivasi apa masukan tuh ya Pak, pada saat itu tuh ngasih masukan. Udah kata beliau, jalanin yang memang harus kamu jalanin, tapi dengan aturan-aturan koridor yang memang
ya tadi secara sesuai gitu. sesuai. Nah, terus beliau nanya ke saya, emang yang Deden rasain itu apa yang diajarkan? Nah, saya cerita ke beliau, Wak, saya diajarkan untuk belajar tentang sholat, Wak. Jadi mungkin saya kan orang yang memang jarang sholat atau mungkin udah nggak pernah sholat pada saat itu kan, lupa lah. Mungkin saya dibenahi lagi, diajarkan untuk diingatkan untuk sholat, Wak. Itu menurut Wak gimana? Beliau ngasih ke saya tuh. Terus Den, pokoknya Wak ngedampingin, artinya ngedampingin secara dohir saya mungkin ya, karena beliau kan keluarga. Nah, setelah mungkin lumayan, perjalanan itu hampir yang saya rasakan lumayan lama juga, tiba-tiba saya ini pengen pulang, kata keluarga. Sampai orang tua ibu sampai ngomong gini, Den, ini rumah Deden, ini ibu, ini bapak, kok Den mau pulang? Pulang kemana? Nah, ketika saya ditanya pulang kemana, saya bingung Pak Ustadz. Tapi keinginan Deden itu, jadi ada kerinduan pengen pulang gitu ya. Nah, saya merasakan Jadi perasaan gitu. seolah-olah ini bukan tempat saya, bagaimana? Jadi sebenarnya bukan berpikir ini bukan tempat saya, jadi cuma di situ hati tuh saya pengen pulang. Oh, iya, iya. Ada rasa